Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim. Jemaah yang kami hormati, alhamdulillah patut kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat walafiat, dan terutamanya nikmat untuk bisa melangkah ke majelis ini yang alhamdulillah difasilitasi oleh takmir Masjid Al-Ridho. Setiap minggu kita diberikan kesempatan untuk belajar di majelis ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal dhulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita menuju alam terang benderang kepada iman dan Islam. Pada kesempatan ini kita akan sedikit sharing tentang masalah bulan Sya'ban, keistimewaan dari bulan Sya'ban, karena pada bulan ini alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau kita bicara tentang masalah bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dari kalender Hijriah setelah bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban inilah yang menjadi penghubung dari bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka dari itu bulan Sya'ban adalah bulan yang juga diistimewakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga selayaknya kita sebagai kaum muslimin untuk turut serta mengagungkan bulan ini. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, yang artinya Sya'ban adalah bulan di mana amal seseorang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang bila amalku dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Dari hadis ini sebenarnya jelas bahwa salah satu anjuran yang dianjurkan oleh baginda, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban adalah berpuasa. Tepatnya nanti pada malam, pada hari nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban sendiri kalau dilihat dari pengertiannya, nisfu adalah pertengahan. Berarti nanti segala amal kita, baik buruk, baik yang baik maupun yang buruk, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan bulan Sya'ban. Dalam kitab Mazhab Sya'ban, Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki menjelaskan, banyak riwayat yang menjelaskan tentang keagungan
dan keutamaan bulan Sya'ban ini. Termasuk diantaranya mengapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban. Syekh Muhammad mengutarakan beberapa pandangan ulama mengenai asal-usul dari kata Sya'ban, sekaligus makna yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana kami kutip di bawah ini, yang artinya bulan Sya'ban ini dinamai dengan sebutan Sya'ban karena banyak cabang-cabang kebaikan pada bulan ini. Sebagian ulama juga mengatakan Sya'ban berasal dari kata Sya'ban yang bermakna terpancar atau keutamaan. Menurut ulama lainnya, Sya'ban juga berasal dari kata As-Sibu dengan kasar pada huruf sin, sebuah jalan di gunung yang tidak lain adalah jalan kebaikan. Sementara ada juga ulama yang mengatakan Sya'ban berasal dari kata Asy-Sya'bu dengan fathah pada huruf sin, secara harfiahnya bermakna menambah, di mana Allah menambah dan menutupi kegundahan hati hambanya di bulan Sya'ban. Ada pula ulama yang memahami bulan ini dengan makna selain yang disebut sebelumnya. Melalui penjelasan-penjelasan tersebut, sebenarnya sudah jelas kandungan keistimewaan dari bulan ini, sehingga tidak heran bila kita masuki bulan ini, kaum muslimin sangat antusias menyambut bulan ini dengan penuh sukacita. Selain bulan ini juga merupakan bulan permulaan atau bulan yang menghubungkan dengan bulan Ramadan. Dan juga terdapat kaidah yang sudah sangat populer di kalangan ulama bahwa nilai dasar keistimewaan dari suatu zaman atau dari suatu bulan juga ditentukan oleh tingkat keistimewaan peristiwa yang terjadi pada zaman tersebut. Jadi semakin tinggi nilai keistimewaan yang terjadi, maka semakin tinggi pula keistimewaan zaman itu yang juga melingkupinya. Begitu pula pada bulan Sya'ban, dikarenakan banyak amalan-amalan kebaikan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dilaporkannya amalan-amalan manusia kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkannya kita juga memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu juga yang menentukan tingkat dari keistimewaan dari bulan ini. Ada pernyataan yang sangat baik sekali yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Mazhab Sya'ban berkaitan dengan mengagungkan bulan Sya'ban ini, yang artinya kami tidak mengagungkan zaman atau bulan karena semata-mata bulan tersebut, dan tidak pula mengagungkan tempat karena hanya semata-mata tempat itu. Bagi kami hal itu bagian dari perbuatan syirik, tetapi kami melihat yang lebih besar dan agung dari semua, kami juga mengagungkan dari sisi kedudukan dan kemuliaan bulan dari tempat tersebut. Sebenarnya dari hal ini dapat juga kita simpulkan bahwasanya bulan Sya'ban ini bisa mulia tergantung dari bagaimana kita menjalani dari bulan ini. Dalam kata lain, percuma Allah memuliakan bulan ini, namun kita secara prakteknya dalam bulan Sya'ban tidak bisa mempergunakan momentum ini dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karenanya, kaum muslimin mengagungkan bulan Sya'ban bukan karena bulan Sya'bannya, tetapi juga karena peristiwa agung yang terjadi di dalam bulan Sya'ban.
Ada juga salah satu pertanyaan, ada salah satu juga pernyataan, benarkah pada malam nisfu Sya'ban mempunyai keistimewaan, atau benarkah pada bulan nisfu Sya'ban punya keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya? Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia seperti apa yang sudah kita ketahui tadi, sebagai penghubung, sebagai bulan suci, penghubung dari bulan suci Ramadan. Di antaranya keistimewaan dari bulan tersebut adalah waktu dinaikkannya amalan, yang hal ini tidak terjadi di bulan-bulan selain bulan Sya'ban. Mengenai bulan Sya'ban, ada hadis dari Usamah bin Zaid yang pernah menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia tidak pernah melihat beliau melakukan puasa yang lebih semangat daripada bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan di mana manusia lalai. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hal ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor 2359. Al-Hafiz Abu Tahir juga mengatakan bahwa hadis ini hasan. Setiap pekannya amalan seseorang juga diangkat, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Sebagaimana telah diriwayatkan atau disebutkan dalam hadis Nabi, tu'radu a'malun nasi fi kulli juma'atin marratain yawma itsnaini wa yawma khamsin fayughfaru li kulli 'abdin mu'minin illa 'abdin bainahu wa baina akhihi syahanahu fayaqalu rabbu. Amalan manusia dihadapkan pada setiap pekannya 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang beriman akan diampuni, kecuali hamba yang punya permusuhan dengan sesama. Intinya, setiap kesalahan kita yang berhubungan langsung dengan Allah, apabila kita minta ampunan oleh Allah, maka akan diampuni. Apabila kesalahan kita yang hubungannya dengan su'ul adami, hubungannya dengan anak Adam, dengan sama manusia, kita harus menyelesaikan dengan sama manusia dulu, baru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu misal, kita tidak sengaja, yang sering terjadi mungkin di masyarakat, ngerasani mungkin. Ini yang sering terjadi antara si A mungkin ngerasani si B. Mohon maaf, antara si A dan si B ngerasani si D. Ini yang menjadi terkadang amalan yang dimaksud dengan kesalahan terhadap manusia. Jadi alangkah baiknya kita harus menyelesaikan dulu dengan sesama manusia. Kita minta maaf dengan si J, sepurane ya, aku sudah pernah ngerasani, gak apa-apa. Kita saling terbuka. Atau dengan secara tidak sengaja, mungkin salah satu yang sering terjadi di masyarakat, salah satu contohnya misalkan di depan rumah tetangga kita, ada pohon mangganya. Pas waktu berbuah matang, kok enak, pencit, ya penganggur. Ternyata tanpa semua orangnya kita mengambil, dan hal ini
menjadi penghalang ampunan Allah. Jadi kita harus minta maaf dulu dengan sama manusia, kita utarakan sepurane ya, aku mau bikin pencite tapi kok bisa anu dhisik seperti itu. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Dan juga keutamaan dari bulan Sya'ban, ada hadis yang mengatakan keutamaan pada malam nisfu Sya'ban. Di malam tersebut akan ada banyak pengampunan dosa. Jadi nanti kalau tidak salah, insyaallah malam nisfu Sya'ban akan bertepatan dengan malam Senin depan, insyaallah seminggu lagi, tanggal 28 nanti ba'da sholat maghrib. Kalau perubahan kalender Hijriah akan ditentukan oleh pada saat perubahan dari siang ke malam. Jadi nanti ketika masuk sholat maghrib itu sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15 dari bulan Sya'ban. Jadi nanti kenapa banyak kalangan masyarakat kita yang bahkan tidak dianjurkan untuk membaca surat Yasin 3 kali, karena hal itu juga salah satu juga bentuk ikhtiar kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan itu Allah membuka seluas-luasnya ampunan. Hadis di antaranya hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang-orang yang berbuat musyrik dan orang-orang yang bermusuhan sesama. Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, juga oleh Al-Baihaqi. Ibnu Majah pun juga mengeluarkan hadis dengan lafaz yang sama dari hadis dengan lafaz yang sama oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Al-Bazzar dan Al-Baihaqi juga mengeluarkan yang semisal dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sanad yang tidak mengapa. Demikian perkataan Al-Munziri. Pada sanad hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah terdapat Lahiyah, dan ia adalah perawi yang dinilai dhaif. Dan juga ada salah satu hadis Nabi SAW yang artinya Allah Azza wa Jalla mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang lain. Terus juga amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Sya'ban, taruhlah hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban itu sahih. Bukan berarti dikhususkan amalan khusus pada malam tersebut, seperti misalnya kumpul-kumpul di malam nisfu Sya'ban dengan sholat berjamaah dan membaca Yasin, doa bersama dengan amalan khusus lainnya. Karena mengkhususkan amalan seperti ini harus dengan dalil. Cuman kita dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali, namun nanti secara prakteknya sebenarnya boleh kita lakukan bersama-sama. Sebagaimana juga sesuatu yang dikerjakan bersama-sama
itu akan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dari siapa permohonan kita diterima. Misalkan dalam satu keluarga kita tidak tahu tentang permohonan anak kita, tentang permohonan istri kita, suami kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan hal tersebut secara bersama-sama. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan mengenai sholat malam di malam nisfu Sya'ban, tidak ada satu dalil pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Namun terdapat riwayat dari sekelompok tabi'in atau para ulama negeri Syam yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat bersama-sama. Ibnu Taimiyah ketika ditanya mengenai sholat nisfu Sya'ban, beliau menjawab, jika seseorang sholat pada malam nisfu Sya'ban sendiri atau jamaah khususnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian salaf, maka itu suatu hal yang baik. Adapun jika dilakukan dengan kumpul-kumpul di masjid untuk melakukan sholat dengan bilangan tertentu seperti berkumpul dengan mengerjakan sholat 1000 rakaat dan membaca surat Al-Ikhlas terus-menerus sebanyak 1000 kali, ini jelas suatu perkara yang seharusnya memang perkara ini memang tidak dicontohkan oleh baginda, namun baik untuk kita lakukan, dan hal ini juga tidak dilarang dalam agama. Selagi itu baik, maka bisa kita lakukan bersama-sama. Keistimewaan dari bulan Sya'ban, salah satunya dari hal penjabaran-penjabaran yang sudah dijabarkan tadi dapat dirangkum tentang keistimewaan bulan Sya'ban, yaitu bulan diangkatnya amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, bulan Sya'ban itu bulan yang biasa dilupakan oleh orang karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal oleh Allah. Dalam hadis lain juga dijelaskan, disebutkan, aku menginginkan saat diangkat amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Dan juga yang kedua, dapat disimpulkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kebaikan di malam nisfu Sya'ban kepada hambanya yang berbuat baik pada malam nisfu Sya'ban. Allah akan menurunkan kebaikan berupa syafaat, berupa ampunan, pembebasan dan siksaan. Oleh karena itu tidak dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Imam Al-Ghazali mengistilahkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam syafaat karena menurutnya pada malam 13 dari malam nisfu Sya'ban ini Allah memberikan 3 syafaat kepada hambanya. Lalu pada malam ke-14 seluruh syafaat itu Allah berikan secara penuh. Yang ketiga, Allah memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Di malam nisfu Sya'ban dinamakan pula sebagai malam pengampunan atau malam maghfirah karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pengampunan kepada seluruh penduduk bumi, terutama kepada hambanya yang soleh. Namun pengampunan itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat musyrik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala datang malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan ampunannya kepada penghuni bumi kecuali bagi orang yang musyrik dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas pengertian dari malam nisfu Sya'ban sendiri dari
30 malam di bulan Sya'ban terdapat satu malam keistimewaan, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang artinya seperti sudah saya jelaskan tadi di awal, malam nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan. Sebagai umat Islam, sebagian dari umat Islam memperingati malam nisfu Sya'ban sebagai malam juga diubahnya kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 Sya'ban. Allah memerintahkan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Di malam ini Allah mengawasi hambanya yang mendirikan sholat malam atau qiyamul lail. Sedangkan sebagian ulama salaf juga mengerjakan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban yang disebut dengan sholat al-khair atau sholat kebaikan. Menurut riwayat Al-Hasan, para sahabat Nabi pernah menyampaikan kepadanya apa saja keutamaan sholat nisfu Sya'ban. Barang siapa yang mendirikan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandangnya sebanyak 70 kali, dan setiap pandangan Allah akan mengabulkan 7 permohonan. Adapun pandangan yang paling dekat adalah memberikan pengampunan. Jadi keutamaan kita melaksanakan sholat di malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan 70 keistimewaan, dan salah satu keistimewaan yang paling utama dari 70 itu adalah maghfirah Allah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh keutamaan memperbanyak ibadah dan amalan baik di malam nisfu Sya'ban, mulai dari kita berdoa, zikir, mengerjakan puasa, dan juga sholat sunnah. Di bulan Sya'ban Allah juga menurunkan salah satunya perintah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang hal ini sudah disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan juga dapat disimpulkan juga keistimewaan bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah SAW banyak melakukan puasa. Sebagaimana hal ini juga sebagai bentuk latihan kesiapan kita untuk menghadapi puasa Ramadan. Hal ini juga diperjelas oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah SAW berpuasa sehingga kami mengatakan bahwa beliau Rasulullah SAW berpuasa sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa, dan beliau berbuka sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Dan tidak pernah saya melihat beliau lebih banyak berpuasa dalam sebulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Dan juga diangkatnya amalan kita selama setahun, perjalanan kita, perbuatan kita baik yang baik buruk dilaporkan oleh Allah, yaitu pada bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Hal ini juga diriwayatkan oleh sabda Rasulullah SAW dari Usamah bin Zaid. Beliau
Aku berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau berpuasa dalam sebulan yang tidak aku lihat engkau berpuasa seperti demikian dalam bulan lainnya." Rasulullah SAW bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan antara bulan Rajab dan Ramadan. Maka perbanyaklah berpuasa, karena pada bulan ini juga banyak manusia melalaikannya. Dan dalam bulan Sya'ban diangkatnya amalan-amalan manusia. Maka aku sangat menyukai diangkatnya amalanku ketika aku dalam keadaan berpuasa. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, seperti yang juga sudah dijelaskan di awal, dapat kita simpulkan bahwasanya salah satu keistimewaan yang terjadi di bulan Sya'ban adalah malam nisfu Sya'ban. Para ulama mengatakan nisfu Sya'ban dinamakan dengan bulan pengampunan atau dikabulkannya seluruh permohonan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja amalan-amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban? Yang pertama adalah sholat sunnah tasbih. Para ulama menyebutkan bahwa yang lebih utama pada malam nisfu Sya'ban adalah melaksanakan sholat sunnah tasbih. Hal ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada paman beliau, yakni Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga membaca surat Yasin 3 kali. Bacalah surat Yasin 3 kali setelah surat Maghrib dan berdoa setelahnya. Yang pertama, kita niatkan supaya kita diberikan umur panjang. Yang kedua, diniatkan supaya kita dijauhkan dari segala bara bahaya dan diberikan rezeki yang halal. Yang ketiga, kita diniatkan tidak tergantung hidupnya kepada orang lain dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga juga amalannya berpuasa. Yang keempat, membaca kalimat tahlil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Yang kelima, membaca sholawat sebagaimana perintah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, itulah sedikit atau 10 menit yang menjadi keistimewaan dari bulan Sya'ban. Semoga kita semua bisa menjalankan atau bisa mengamalkan amalan-amalan di bulan Sya'ban, dan kita juga masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan bahagia. Kita bisa melaksanakan bulan Ramadan sampai dengan tuntas. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tambahan, mungkin ada yang perlu di-sharingkan tentang masalah bulan Sya'ban, kami persilakan. Jadi saya tidak ingin dengan apa yang saya jelaskan ini saya merasa menggurui atau seperti apa, karena saya yakin para jamaah lebih memahami dengan apa yang saya sampaikan, lebih memahami dibandingkan dengan apa yang sudah saya jelaskan. Kalau ada sharing, dipersilakan, karena memang masih ada waktu sebelum memasuki sholat isya, sambil kita menunggu sholat isya. Atau mungkin ada tambahan dari lumpurnya, mungkin ada yang belum saya jelaskan atau ada yang belum saya ketahui tentang keistimewaan dari bulan Sya'ban.
konten tambahan. Pak Komat. Mungkin. Kalau tidak ada, mungkin itu sekelumit penjelasan atau pemahaman saya tentang bagaimana keistimewaan dari bulan Sya'ban. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila terdapat kekeliruan semata-mata karena kebodohan dari saya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yafi'u wal kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaddar fadilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma alimna ma jahiltu wa dhakkirna ma nasitu warzuqna fahman wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi awzidna an nashkurna ni'mataka allati an'amta wa 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal as-salihin tardahu wa illa bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan min an-nar wa al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtib lana bil iman, Allahumma ihtib lana bil islam, Allahumma ihtib lana bil husnil khatimah wa la tahtib bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.